Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih bersama aku Dr. Fenty. Kali ini aku mau bahas tentang PTM di sekolah. Kebetulan aku juga punya anak usia sekolah gitu loh, dan udah mulai PTM. Nah, apa sih yang perlu disiapin dari rumah, dan apa yang perlu dibekalin ke anak gitu loh, agar PTM ini aman dan berjalan dengan lancar. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Jadi sebelum aku jelasin apa yang perlu kita siapin sebagai orang tua untuk persiapan anak kita PTM, aku mau sedikit cerita kalau anak aku itu kelas 1 SD gitu loh. Dia dari TK dan kelas 1 SD, dan hampir 1,5 tahun ini dia sekolah tuh kayak belum pernah ngerasain sekolah yang sesungguhnya gitu loh ya. Waktu TK itu emang beberapa kali dia masuk, tapi tuh ya kayak cuma sebentar doang, dan kegiatannya juga nggak yang full day gitu loh, kayak cuma 1 jam doang. Dan pas udah SD, alhamdulillah kasus COVID kan turun ya, dan kita tuh kayak udah landai gitu loh kasusnya di Indonesia. Jadi akhirnya setelah ngelihat kasus yang udah landai dan bor di rumah sakit itu udah pada kosong gitu, maksudnya pasien-pasien juga udah jarang banget, hampir nggak ada. Nah, akhirnya pemerintah memperbolehkan untuk PTM bertahap ya, dari anak SMA, SMP, dan kemudian anak SD. Nah, akhirnya kebagian juga nih anakku untuk PTM. Nah, pasti worry dong, karena kan anak di bawah 12 tahun itu belum divaksin ya. Jadi pasti ada rasa worry tetap. Namanya anak SD kelas 1 gitu loh, yang belum, kayak masih polos, belum mengerti protokol kesehatan. Terus dia udah kayak masuk sekolah, walaupun di sekolahnya itu cuma kayak masuk seminggu sekali aja, dan itu pun cuma 2 jam pelajaran gitu loh, nggak lama-lama. Tapi kan tetap aja ya, kita sebagai orang tua kita punya rasa khawatir gitu loh. Nah, makanya ini aku mau sharing sama bunda-bunda yang di rumah, apa sih yang perlu kita siapin biar membekali anak tuh kalau PTM tuh, biar tetap prokesnya tuh kenceng, aman, dan mudah-mudahan sehat dan lancar terus gitu loh sekolahnya. Hal yang pertama yang dilakuin, pastikan banget di sekolah itu kita udah ngerti gitu loh, bahwa fasilitas di sekolah itu mendukung atau enggak. Misalnya dari alur dia masuk ke sekolah, terus ntar bagaimana. Karena kan kalau di sekolah anakku itu dalam 1 hari itu ada 2 kelas ya yang masuk. Itu tuh nanti gimana cara pengaturannya, ruangannya, tempat duduknya, fasilitasnya, itu bagaimana, kesiapan sekolah, kita wajib tahu banget tentang hal itu gitu, karena kita harus make sure bahwa di sekolah itu memang aman. Nah, setelah itu misalnya kita mau masuknya itu hari apa gitu, misalnya kayak anakku itu masuknya setiap hari Kamis. Nah, di hari Rabunya biasanya itu si miss-nya itu kan ngasih list apa yang harus dibawa. Nah, baiknya itu disiapinnya itu di malam sebelumnya, jadi 1 hari sebelum anak masuk itu kita udah nyiapin gitu loh, kayak buku pelajarannya, terus nanti dia di sekolahan tuh jadwalnya apa aja, terus segala macam kebutuhannya dia untuk belajar itu apa aja, kita udah harus siapin di H-1. Nah, di malam sebelumnya kita juga pastikan kita sounding gitu loh ke anak. Kita sounding, kita edukasi bahwa Dek, besok tuh kamu berangkat sekolah. Nah, nanti di sekolah tetap pakai masker, kamu jangan lupa cuci tangan, jangan suka buka-buka masker. Kalau mau minum juga nanti maskernya dilepas, habis itu dipakai lagi. Terus kita ajarin cara cuci tangan yang betul, 6 langkah itu seperti apa. Terus kita kasih tahu deh, nanti jangan deket-deket sama temennya. Terus kalau main juga jangan lepas masker. Pokoknya yang perlu kita tanamkan terus dan terus ke anak itu, jangan lepas masker, sama jangan lupa cuci tangan kalau mau ngapa-ngapain gitu loh. Terus kita tuh harus pastiin bahwa anak tuh paham gitu loh, kalau nanti di sekolah tuh hal-hal yang nggak boleh dan apa yang harus dilakuin tuh dia paham. Kita edukasi, kita sounding terus, karena kan kayak anak saya ya kelas 1 SD, dia tuh kayak prokesnya tuh kayak belum
sadar 100% gitu loh. Jadi harus diulang dan itu jangan bosan-bosan gitu loh. Kita ngajarin cuci tangan, kita ngajarin cara pakai masker, bagaimana gitu. Bahkan sampai aku tuh bilang bahwa ini tuh adik udah mulai sekolah, abang, aku ngambilnya sih abang ya, abang tuh udah mulai sekolah besok, tapi abang sekolahnya tuh kayak cuma 2 jam doang. Terus nanti kalau pelajaran abang juga ngikutin apa yang dikata miss gitu, misalnya jangan buka masker, si pengertian bahwa bang ini tuh masih corona gitu loh. Jadi abang kalau mau sekolah terus abang jangan minum es, jangan maksudnya jangan hujan-hujanan ya, kan suka hujan-hujanan ya. Jadi aku tuh batasin banget kayak minum es, terus makannya juga teratur. Aku selalu bilang, bang, abang makannya yang teratur, makannya yang habis, jangan sampai sakit, karena nanti kalau sakit abang nggak boleh sekolah. Aku selalu ulang-ulang terus kayak gitu. Dan yang penting kita bener-bener jaga kesehatan ya, kita kan paling tahu ya kesehatan anak kita itu seperti apa gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan yang bikin dia badannya drop itu kita tahu. Kayak anakku kan alergi dingin ya, jadi aku bener-bener batasin banget yang namanya konsumsi air dingin, es, buah-buah dingin kayak gitu tuh aku batasin kalau dia udah menjelang mau masuk sekolah. Paling penting adalah kita harus sadar diri gitu loh sebagai orang tua, bahwa kalau anak kita kondisinya lagi nggak fit, ya udah nggak usah masuk sekolah gitu loh, nggak usah memaksakan anak untuk masuk sekolah, karena kan itu nanti bisa merugikan siswa yang lain ya. Kita kan ya wallahualam kita nggak tahu ya, kalau anak lagi sakit kan mungkin dia batuk pilek, virus biasa atau virus apa kan kita nggak tahu. Jadi memang itu adalah prinsip dasar dari orang tua, bahwa harus menyadari kalau anak emang lagi nggak fit, lagi sakit, demam atau anget-anget dikit, kita sadar dan jangan maksain anak untuk berangkat sekolah. Paginya itu pas paginya kan dia mandi dan usahain sarapan. Kalau aku sih pasti selalu anakku dia minum susu, sarapan, terus bahkan sebelum berangkat kadang aku tawarin, dia mau nyemil dulu nggak, bang mau nyemil dulu nggak, mau makan apa dulu, mau minum dulu, mau kencing dulu, mau dulu. Aku selalu tanyain itu karena biar di sekolah tuh ntar dia nggak ribet gitu loh, nggak lapar atau nggak tahu-tahu kebelet di sekolahan. Jadi aku meminimalisir yang namanya ke kamar mandi anak gitu loh. Itu penting banget bawa minum. Jadi kita siapin minum, kalau emang dia sukanya susu atau sukanya air putih, ya udah kita bawain apa yang dia suka aja. Tapi kalau untuk cemilan emang aku nggak sediain, karena di sekolahnya kan nggak ngebolehin untuk bawa cemilan dan tidak diperbolehkan untuk makan ya. Tapi kalau minum boleh. Nah terus aku siapin, terus habis itu buku-bukunya, terus semua pensil, penghapus, penggaris, apa yang dia butuhin tuh aku selalu bawain gitu loh. Jangan sampai nanti dia ternyata nggak bawa, terus dia minjem punya temennya atau minjem punya missnya. Jadi benar-benar aku siapin peralatan sekolahnya itu selengkap mungkin, dari pensil, penghapus, terus gunting, misalnya disuruh bawa gunting misalnya pas lagi pelajaran sains gitu, atau misalnya pelajaran yang butuh alat-alat gitu kayak gunting, selotip kayak gitu kan. Kadang anakku juga ada pelajaran sains juga kan di kelasnya. Terus jangan lupa juga untuk selalu sediain hand sanitizer. Kita juga ngomong ke anak, bang ini kita bawa, ini bunda bawain hand sanitizer, ini ditaruh di sini ya, di saku depan atau di saku di dalam tas atau di samping gitu. Jadi kita tahu bahwa letak-letaknya tuh di mana. Terus dibawain tisu basah sama tisu kering. Kita juga ajarin, bang kalau misalnya abang batuk atau abang keringetan, ini lap pakai tisu kering gitu. Nanti bunda taruhnya di sini. Terus kalau misalnya abang tangannya kotor atau gimana, abang pakai tisu basah, atau habis dari kamar mandi abang habis cebok dilap pakai tisu basah, ini bunda siapin ya, ini tisu basahnya bunda taruh sini. Jadi hal-hal kayak hal kecil detail kayak gitu juga tetap harus disiapin gitu loh. Hand sanitizer, tisu, dan kita bawain juga masker cadangan buat anak kita gitu loh. Aku sih selalu bawain 2 masker cadangan ya, dan aku taruh, bang ini di sini ada masker ya bang, bunda taruh di sini, nanti kalau masker abang hilang, kotor atau misalnya basah, nanti abang buang aja, nanti abang pakai masker yang bunda bawain. Aku selalu ngomong kayak gitu ke anakku. Dan pemilihan masker itu juga termasuk penting ya, karena kita tahu kalau anak kecil itu kan pasti masih
aktivitasnya tinggi, dia suka loncat-loncat, dia suka lari-lari gitu loh. Walaupun sebenarnya dari gurunya juga suka ngingetin gitu loh, jangan lari-lari, jangan loncat-loncat gitu, tapi kan yang namanya anak kecil kita nggak bisa halangin karena mereka kan aktif banget ya. Nah itu kenapa pemilihan masker, aku menyarankan mending pakai masker bedah yang biasa aja gitu ya, masker bedah biasa gitu loh yang 3 lapis itu, daripada masker yang kayak KF atau modelan KF atau KN kayak gitulah, KN gitu kan ada ya yang modelannya dia kayak kayak gitulah. Nah aku lebih prefer kalau untuk anak-anak pakai masker bedah aja yang biasa, tapi yang ukurannya itu yang disesuaikan sama dia, jadi bukan dakbil ya, yang masker bedah yang 3 lapis. Itu aku pakainya itu kalau untuk anakku, karena dia kan anaknya aktif ya. Nah kalau pakai masker bedah yang penting size-nya itu fit. Kalau misalnya size-nya agak besar ya bisa diakalin lah, di tali kupingnya tuh kayak diikat, dibuat simpul gitu biar lebih fit ke muka. Karena kalau masker bedah tuh dia kayak nggak terlalu pengap gitu loh di dalamnya, jadi kayak sirkulasi udara, pertukaran udaranya tuh kayak lebih lancar gitu loh. Bahkan ada juga yang udah pakai KF, dia pakai masker bedah didobelin lagi gitu. Jadi kalau saranku sih udah cukup masker bedah aja, yang penting dia fit gitu loh, di hidung sama di mulutnya itu ketutup dan nggak ada celah di muka, di samping pipinya tuh nggak ada celah udara gitu loh. Karena kalau masker bedah memang beda ya dengan masker KF. Kalau yang udah biasa pakai masker bedah terus nyoba masker KF pasti tahu kalau masker KF tuh dia lebih nutup gitu, lebih nutup, jadi kayak lebih ngap. Nah kalau untuk anak-anak yang usia masih kecil-kecil gitu, aku sih saranin pakai masker bedah aja dan nggak usah didobel, udah satu masker aja cukup. Yang penting dia fit ke mukanya dia. Yang penting juga itu adalah transportasi yang kita gunakan untuk ke sekolah gitu loh. Jadi kalau saya prefer saya nganter langsung anak gitu loh, saya menyempatkan waktu untuk nganter si anak sekolah gitu loh. Jadi nggak pakai ojek online, nggak pakai transportasi umum, jadi saya anterin langsung ke sekolah, aku yang nganterin, meluangkan waktu gitu loh. Toh ya seminggu sekali. Tapi untuk bunda sama ayahnya yang kadang bekerja kan kayak susah gitu ya, itu nanti bisa dicari alternatif lain lah. Pokoknya diminimalisir mungkin untuk penggunaan transportasi umum, jadi lebih aman diantar sendiri pribadi oleh ayah dan bundanya. Pas di sekolah kan udah tanggung jawab sama gurunya ya, yang ngejaga dia. Nah pas udah pulangnya itu, pas pulang ya kita jemput, terus abis itu sampai rumah ganti baju, langsung cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, bahkan kadang cuci muka gitu lah aku, karena kan pasti dia suka gerah gitu ya, di mukanya suka banyak keringet gitu loh. Suka aku cuci muka terus aku lap pakai handuk, baru pakai baju yang baju yang di rumah. Nah ada juga yang bahkan ekstrim sampai pulang sekolah tuh mandi. Sebenarnya yang bagus kayak gitu ya, tapi kalau mandi kayaknya agak kasihan juga, misalnya dia pulang harus mandi gitu. Kalau aku sih nggak segitunya banget, yang penting dia cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, terus aku lap pakai handuk, ganti baju pakai baju yang di rumah. Nah biasanya setelah pulang sekolah itu bisa langsung makan atau kasih cemilan dulu, karena kan pasti dia lelah ya setelah berkegiatan di sekolah gitu loh. Karena kan pasti anak-anak tuh suka teriak-teriak, suka loncat-loncat. Jadi pas pulang ke rumah itu ditawarin cemilan, minum, dan kalau bisa ya tidur siang. Cuma ya anakku kan nggak pernah tidur siang ya, dia pasti habis pulang sekolah ya udah main gitu, sama main di depan rumah sih, bukan main ke yang aneh-aneh gitu. Jadi kayak gitu. Nah so far sih anakku nggak ada kendala ya di sekolahannya, jadi semua berjalan lancar, aman, damai, dan semoga kayak gitu seterusnya gitu. Cuma ada beberapa yang anak mungkin ya itu yang tadi aku bilang, mungkin dia lapar, perlu diperhatikan lagi kondisi perutnya ya. Pas berangkat sekolah itu jangan kondisi kosong, terus mungkin dibekalin untuk edukasinya gitu loh, kalau mau minum, kalau mau lepas masker, kalau mau cuci tangan itu seperti apa, terus kalau mau ke kamar mandi itu yang lebih kita edukasi terus gitu loh ke anak kita, ulang terus kita kasih tahu, bang nanti abang
gini 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 di sekolah, jangan seperti ini, jangan seperti itu, harus seperti ini. Kita kasih tahu terus biar anak tuh kayak melekat gitu loh, yang namanya prokes tuh melekat gitu loh. Nah, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Kalau misalnya bunda ada yang mau cerita tentang gimana nih pengalaman PTM di sekolah anaknya, boleh komen-komen di bawah, atau mau tanya-tanya tentang apapun itu boleh. Jangan lupa like, subscribe di channel ini. Segitu dulu dari saya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, bye.